Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kita kembali kepada renungan harian kita, renungan GSRI Tomang. Namun sebelum kita lebih lanjut untuk merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam Kristus Yesus, kami datang dengan kelemahan kami, dengan segala keterbatasan kami. Karena kami tahu kami terbatas, maka kami meminta pertolongan-Mu sehingga kami dapat mengerti firman-Mu. Di dalam nama Yesus, kami sampaikan doa kami. Amin. Bacaan Alkitab dari 2 Korintus, pasalnya yang ke-12 ayat 9a, saya akan membacakan bagi kita semua. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Bapak, Ibu, dan Saudara, Rasul Paulus menulis ini pada saat ia mengalami yang namanya duri dalam daging. Istilah ini adalah suatu penderitaan, mungkin itu penderitaan fisik, penderitaan mental, atau tantangan pelayanan yang dihadapi oleh Paulus. Ini sangat menyakitkan baginya. Dan Paulus sudah berdoa 3 kali agar Tuhan mengangkat duri itu dari dalam dagingnya. Tetapi Tuhan tidak melakukannya. Sebaliknya, Tuhan justru memberikan sebuah jawaban yang mengubah perspektif Paulus. Tuhan mengatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Bapak, Ibu, dan Saudara, arti dari cukup di bagian ini adalah memadai atau sanggup menopang. Lalu, apakah penderitaan Paulus segera diangkat darinya? Tentu tidak, Bapak Ibu. Itu bukan cara Tuhan dalam bekerja. Tuhan tidak selalu menghilangkan masalah, tetapi Ia selalu memberikan kasih karunia atau anugerah yang cukup untuk membuat kita bisa berdiri tegak di tengah masalah tersebut. Adapun kata sempurna pada bagian ini, di dalam bahasa asli lebih berarti mencapai tujuan atau terlihat sepenuhnya. Kuasa Tuhan tidak bisa terlihat secara maksimal jika kita merasa bisa melakukan segala sesuatu dengan kekuatan sendiri. Dan di sini kita bisa melihat justru ketika kita kehabisan akal, kehabisan tenaga, dan kehabisan kata-kata, dan kita dapat berkata, Tuhan, aku tidak berdaya, dan kita sadar akan keterbatasan kita. Disitulah kuasa Tuhan mulai bekerja secara spektakuler. Itulah sebabnya Paulus kemudian berkata ia lebih suka bermegah atas kelemahannya. Supaya apa? Supaya kuasa Kristus turun menaungi dia di atas kelemahannya. Bapak Ibu, kelemahan kita adalah undangan bagi Tuhan untuk masuk dan bekerja. Untuk itu, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah akui kelemahan kita di hadapannya. Banyak dari antara kita lelah karena berpura-pura kuat di depan orang lain. Ini sebenarnya adalah hal yang wajar karena kita ingin terlihat kuat, kita ingin terlihat superior, kita tidak mau terlihat rapuh. Namun, jangan terlihat kuat juga di hadapan Tuhan. Akuilah kelemahan kita di hadapan Dia. Tentu, tanpa kita akui pun, Tuhan juga sudah tahu bahwasannya kita lemah. Dan itu sebabnya kita tidak perlu berpura-pura di hadapannya. Terlebih lagi, Tuhan selalu merindukan kejujuran hati kita untuk datang kepadanya. Kejujuran hati setiap anak-anaknya. Dan oleh sebab itu, kita sebenarnya dapat berkata, Tuhan, aku tidak sanggup lagi. Aku tidak kuat lagi menghadapi hari ini sendiri. Dan langkah awal untuk menerima kekuatan baru dari Tuhan adalah mengakui kelemahan kita di hadapannya. Yang kedua adalah ubah keluhan menjadi penyerahan penuh di hadapannya. Seringkali saat kita datang pada Tuhan, yang kita bawa adalah keluhan demi keluhan. Kita berkata, mengapa aku begitu lemah? Mengapa ini terjadi? Mengapa dan mengapa? Ya, sekarang mulailah berkata, Tuhan, karena aku lemah, aku ingin mengandalkan kuasa-Mu pada hari ini. Karena aku tahu Engkau adalah sumber kekuatanku. Apapun yang terjadi hari ini, aku berserah kepadamu. Saudara sekalian, coba kita bayangkan selembar kertas tisu yang sangat tipis.
Jika kita mencoba untuk menggunakan kertas itu untuk menopang sebuah batu besar di atasnya, kertas itu tidak akan bisa menopang batu. Kita tahu bahwa kertas itu pasti akan sobek dan hancur. Namun coba kita tempelkan papan kayu yang begitu tebal dan kuat. Sekarang kertas itu bisa menahan beban yang ditaruh di atasnya. Kertas itu tetaplah kertas yang tipis. Dia tidak berubah menjadi tebal ketika ia ditaruh dan ditempelkan di atas papan yang tebal. Ia tidak berubah menjadi kayu. Namun, karena ia melekat pada sesuatu yang jauh lebih kuat daripadanya, ia menjadi memiliki kekuatan yang tidak dimilikinya sebelumnya. Seringkali kita merasa kita tipis, kita rapuh karena tekanan hidup, karena kegagalan kita, atau karena keterbatasan fisik dan keterbatasan mental kita. Kita berpikir bahwa untuk dipakai oleh Tuhan kita harus menjadi kuat. Padahal rahasia kekuatan orang percaya bukan terletak pada seberapa kuat dirinya, melainkan kepada siapa ia melekat. Jika saat ini kita merasa lemah, Yesus pun pernah merasakan hal yang sama. Di atas kayu salib, Yesus menampakkan dirinya dalam keadaan yang paling lemah. Dia dipaku, dia dihina, dan dia tidak berdaya secara fisik. Namun justru dalam kelemahan salib itulah kuasa Allah yang terbesar bekerja secara sempurna. Maut dikalahkan bukan dengan kekuatan militer atau kekuatan otot, melainkan melalui penyerahan diri yang lemah di kayu salib. Saat kita merasa lemah, pandanglah kepada salib, pandanglah kepada Yesus. Kristus yang telah menanggung kelemahan kita, telah bangkit dengan kuasa. Saat kita lemah, justru disitulah letak kekuatan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk topangan-Mu atas kehidupan kami. Terima kasih Engkau tidak pernah lelah untuk menopang kehidupan kami yang sering kali jatuh, sering kali gagal. Dan di dalam kelemahan kami mau berserah penuh kepada Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau memegang kendali kehidupan kami. Sehingga kelemahan kami bukan lagi sebuah kelemahan yang harus terus-menerus kami pertanyakan. Tetapi kelemahan kami berubah menjadi kekuatan yang besar. Dan kami menjalani semua yang harus kami hadapi bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.